Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Esti Zainab, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Nggodo 3, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi orang pribumi dari zaman kolonial Belanda. Selain itu, beliau juga mendirikan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan seperti halnya kaum bangsawan Belanda. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan bangsa menjadikan beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Lalu anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dalam bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Sama halnya kita sebagai guru, kita harus menuntun, mengayomi murid kita agar menjadi pribadi yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat dua kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki anak sejak lahir dan berkaitan dengan sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar. Dan kodrat zaman adalah perkembangan zaman yang terjadi harus diarahkan menuju hal yang positif. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru harus bisa memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Dengan tujuan agar terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang luhur dan murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Masih ingatkah tentang semboyan Ki Hajar Dewantara? Yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, guru harus bisa memberikan contoh dan teladan pada peserta didiknya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ing Madya Mangunkarsa, guru berada di tengah peserta didik untuk selalu memberikan motivasi agar terus semangat belajar. Dan yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Dari belakang, guru harus mendukung dan mendorong peserta didik untuk terus maju meraih mimpi. Dengan memahami dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara yaitu yang pertama, memberikan peserta didik kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Lalu, cara yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kenyataannya, masih ada beberapa guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara
sehingga masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal pembelajaran yang berpusat pada guru sudah tidak sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta karakteristik peserta didik saat ini. Agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan berbagai kegiatan dan pembiasaan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ini diharapkan anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua yaitu kegiatan keagamaan. Kegiatan yang ketiga yaitu pembiasaan, yaitu ada pembacaan Asmaul Husna, Jumat Sehat, dan penerapan budaya 5S. Yang keempat yaitu kegiatan literasi dan gelar karya dan peringatan hari besar. Lalu yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi dengan menggunakan metode atau media yang tepat dalam memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar. Tentunya tidak mudah mewujudkan pendidikan yang sepenuhnya berpihak pada murid. Dan ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi, yaitu yang pertama, masih kurangnya kemampuan guru memahami keseluruhan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak pada murid. Yang kedua, banyak murid yang kurang berminat mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang telah disediakan. Adapun solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, guru harus selalu memahami dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan berbagai metode ataupun media yang inovatif dan kreatif agar murid lebih bersemangat belajar. Yang ketiga, guru mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengikuti berbagai pelatihan untuk mengutamakan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, guru selalu memberikan teladan baik perbuatan dan perkataan yang baik pada murid. Nah, pesan yang bisa kita ambil, jadilah guru yang selalu memberikan teladan, memotivasi, memberikan dorongan, dan memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.